Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hujan asam. Apa itu hujan asam? Hujan asam itu adalah larutan encer dari asam nitrat dan asam sulfat dengan pH sekitar 4. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurangi tingkat keasaman hujan asam atau meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Tapi dari mana asal nitrogen dalam asam nitrat dan sulfur dalam asam sulfat? Jawabannya adalah nitrogen itu berasal dari reaksi antara nitrogen dan oksigen di atmosfer yang terjadi di dalam mesin kendaraan bermotor. Kemudian sulfur itu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur, terutama di pembangkit listrik yang menggunakan batu bara atau minyak bumi. Oke, mari kita lihat pembangkit listrik. Selama bertahun-tahun, pembangkit listrik menggunakan cerobong asap tinggi untuk menyebarkan gas belerang dioksida SO2 jauh ke atmosfer. Jadi mereka berpikir bahwa dilusi adalah solusi untuk polusi, tetapi kan kenyataannya tidak. Sebaliknya, asam yang terbentuk tidak menghilang, melainkan terbawa angin, mungkin ke negara lain, tetangga-tetangganya gitu kan. Lalu dia akan turun sebagai hujan asam yang mencemari danau serta sungai. Awalnya, orang mencoba menetralkan keasaman air dengan menambahkan batu kapur atau limestone ke dalam danau. Cara ini cukup berhasil, misalnya ikan salmon kembali ke beberapa sungai di Wall setelah danau yang sebelumnya asam itu berhasil distabilkan menggunakan kapur selama bertahun-tahun. Namun, cara yang lebih baik adalah menghentikan gas asam sebelum mencapai atmosfer dengan proses yang disebut scrubbing atau penyaringan gas buang. Untuk menangkap gas asam ini, kita memerlukan zat alkali, karena asam tadi kan basa. 4 ya pH-nya, yang dapat bereaksi dengan sulfur dioksida. Jadi zat alkali ini dapat bereaksi dengan sulfur dioksida. Ada 2 cara yang biasa digunakan. 1. Menggunakan air laut karena mengandung sedikit natrium karbonat Na2CO3. Kemudian 2. Menggunakan kapur CaO atau kapur tohor. Apa yang terjadi jika kalsium oksida CaO sebagai basa bereaksi dengan sulfur dioksida SO2 sebagai asam? Jawabannya adalah kalsium oksida CaO ditambah sulfur dioksida SO2 itu menghasilkan kalsium sulfit atau CaSO3. Selanjutnya, kalsium sulfit CaSO3 ini bisa dioksidasi menjadi gypsum atau CaSO4 yang merupakan bahan utama untuk plester dinding. Teknologi scrubbing ini sangat efektif mengurangi emisi sulfur sehingga kualitas udara menjadi lebih bersih di banyak negara. Namun ada efek sampingnya. Efisiensi pembangkit listrik berkurang sekitar 10%, sehingga biaya listrik menjadi lebih mahal kan karena dia berkurang efisiensinya. Bagaimana dengan sulfur dalam minyak bumi? Di kilang minyak, sulfur dihilangkan dengan cara mereaksikannya dengan hidrogen. Proses ini disebut hydrodesulfurization yang dilakukan pada suhu tinggi menggunakan katalis logam. Reaksi ini menghasilkan hidrogen sulfida H2S yang berbau telur busuk dan sangat beracun. Namun setelah proses ini bahan bakar menjadi hampir bebas sulfur sehingga lebih ramah lingkungan. Lalu bagaimana cara mengurangi asam nitrat dalam hujan asam? Solusinya adalah menggunakan catalytic converter atau katalis converter di knalpot kendaraan bermotor. Alat ini mengubah gas nitrogen oksida NOx menjadi nitrogen dan oksigen N2 dan O2 sehingga gas beracun ini tidak mencemari atmosfer. Ironisnya, kita menghabiskan banyak energi fosil untuk membuat pupuk nitrogen, tetapi malah membuang nitrogen dalam bentuk gas buang kendaraan. Jika ada cara untuk mengumpulkan gas nitrogen dari knalpot dan menggunakannya sebagai pupuk, maka kita bisa menghasilkan pupuk setiap kali mengisi bahan bakar. Mungkin ini bisa menjadi ide bisnis ya yang berinovasi. Jadi kesimpulannya adalah cara terbaik untuk mengurangi hujan asam adalah dengan melepaskan gas sulfur dan nitrogen ke atmosfer. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah 1. Menggunakan scrubber di pembangkit listrik,
dengan kapur atau air laut untuk menangkap sulfur dioksida SO2. Kemudian lainnya adalah memasang catalytic converter pada kendaraan untuk mengurangi nitrogen oksida NOx sebelum gas tersebut mencemari udara. Jadi dengan cara ini kita bisa mengurangi polusi udara, menjaga lingkungan tetap sehat, dan melindungi ekosistem dari dampak buruk hujan asam.